Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia dan nikmatnya yang sangat banyak. Dan hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa dia merupakan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan takwa dia merupakan penyelamat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan setiap dari kalian, kata Allah, pasti akan melewati neraka jahanam. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Itu merupakan hal yang telah tetap kepastiannya atas Rabbmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Dan surga nanti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Telah banyak ayat yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Penyebutan surga dikatakan oleh Allah, "Uiddat lil muttaqin." Telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Akhirnya dari sebagian dari manfaat takwa yang hendaknya kita senantiasa bersifat dengannya dan senantiasa kita mempelajari agama Allah agar bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dari amalan yang disyariatkan di hari Jumat yang mulia ini, seorang hendaknya bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang bersalawat atas Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya sebanyak 10 kali. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini, kami akan bacakan 4 ayat dari ayat-ayat di surah Az-Zariyat. Pada ayat ke-52 sampai pada ayat ke-55. Penjelasan dari hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya atas pendustaan kaum kafir Quraisy Mekkah ketika itu terhadap risalah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah taala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Terjemahan dari makna ayat, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim." Demikianlah datang sebelum mereka mir rasulin dari para rasul illa qalu sahirun aw majnun, kecuali mereka berkata illa qalu sahirun aw majnun, rasul ini adalah tukang sihir dan juga orang gila. Atawasaw bihi bal hum qaumun taghun, apakah mereka saling berwasiat dengannya? Bal hum qaumun taghun, bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Fatawalla anhum fama anta bimalum, maka berpalinglah dari mereka wahai Muhammad. Fama anta bimalum, dan engkau tidaklah tercela. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran, karena peringatan tersebut
akan memberi manfaat pada orang-orang yang beriman, pada orang-orang yang beriman. 4 ayat ini sebagai hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya karena pendustaan orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika itu. Mereka berkata atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini adalah tukang sihir. Nabi ini adalah orang gila. Bahkan mereka dustakan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dikatakan sebagai sihir, dikatakan sebagai syair, dikatakan sebagai asatirul awwalin, hanya cerita-cerita saja dari orang-orang terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala hibur nabinya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah kata Allah, datang para rasul sebelum mereka, tidaklah datang para rasul sebelum mereka kecuali mereka berkata sama seperti itu, illa qalu sahirun aw majnun. Dan ini diterangkan dalam banyak ayat dari pendustaan orang-orang terdahulu. Dan sudah kita lewati di beberapa ayat sebelumnya di surah Az-Zariyat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Tatkala Allah utus Musa alaihissalam kepada Fir'aun, dikatakan dalam Al-Quran di surah Az-Zariyat juga, fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Dia berpaling dengan badannya dan dia berkata sahirun aw majnun, tukang sihir lagi orang gila. Nabi Musa alaihissalam juga digelari dengan tukang sihir dan orang gila. Demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu digelari oleh mereka dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ini sebagai hujjah atas mereka agar pada hari kiamat nanti tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi argumen tatkala mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian tidak mengikuti tuntunan ajaran Rasul kalian? Karena telah diutus kepada mereka seorang Rasul pada tiap-tiap umat dari mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Sama misinya semuanya, an i'budullah, agar mereka mendakwakan hendaknya kalian beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama semua dari misi Nabi dan Rasul, diutus oleh Allah pada setiap umat. Demikian pula Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mendakwakan tauhid dan memerintah kaumnya untuk menjauhi dari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, atawasaubi balhum qaumun taghun. Apakah mereka saling berwasiat dengan hal tersebut? Ya, maksudnya perkataan mereka ini sama semuanya, seakan-akan mereka saling berwasiat. Dari orang yang terdahulu diwasiatkan kepada orang yang datang belakangan. Kalau datang seorang Rasul, maka katakanlah dia adalah orang penyihir ataupun orang gila. Seakan-akan sama dari ucapan mereka seluruhnya. Atau wasabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Ini pertanyaan pengingkaran, pertanyaan untuk merendahkan mereka. Atau wasabi, apakah mereka saling berwasiat? Balhum qaumun taghun. Bahkan mereka ini adalah kaum yang melampaui batas, yang melampaui batas, berlebihan dalam mencela Rasul mereka ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum tersebut. Ini merupakan pelampauan batas kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mencela nabi mereka, Rasul mereka yang diutus kepada mereka.
Dan ini merupakan kedustaan dari sebab-sebab kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau wasabih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya untuk berpaling dari mereka. Fatawalla anhum, berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka. Fatawalla anhum fama anta bimalum, dan engkau tidaklah tercela. Ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Tidak lagi diharapkan dari mereka adanya kebaikan. Seakan-akan tidak lagi diharapkan dari mereka adanya kebaikan. Fatawalla anhum, karena Allah telah memerintah untuk berpaling dari mereka. Dan akan turun siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi turunlah ayat setelahnya yang membuat hati Nabi kita menjadi bergembira. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah kabar gembira, berikanlah peringatan. Fadzakir, berikanlah peringatan dengan Al-Quran, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya Nabi kita diperintah oleh Allah untuk memberi peringatan kepada mereka. Kalau di antara mereka ada yang beriman, maka itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi Nabi tidak diperintah untuk memaksa mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hanya menyampaikan agama ini. Bukanlah orang yang memaksa manusia untuk masuk dalam agama Islam. Dan ini diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir bi ni'mati rabbik. Atau diterangkan di ayat yang lain di surah Al-A'la misalnya, fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Berikanlah kabar gembira, berikanlah peringatan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Sama saja apakah peringatan tersebut memberi manfaat atau tidak. Karena sayadzakkaru may yakhsha, karena orang-orang yang takut kepada Allah itu akan mengingat akan hal tersebut. Itulah orang-orang yang beriman. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang berpaling, yang celaka, yang kafir, itu pasti akan menjauhinya. Ini dari dahulu seperti itu. Ketika ada yang memberikan peringatan, memberikan nasihat, manusia akan terbagi dua. Orang-orang yang takut kepada Allah yang beriman, mereka akan mengambil pelajaran. Sedangkan orang-orang yang kafir, yang berpaling, mereka akan menjauhi dari peringatan tersebut, dari nasihat tersebut. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya di surah Al-Ghasyiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Maka berikanlah peringatan, innama anta mudzakir, karena engkau wahai Muhammad adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang yang memaksa mereka, yang berkuasa kepada mereka. Ya, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar. Kecuali orang-orang yang berpaling dan dia berpaling lagi kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia dengan siksaan yang paling besar. Maka ini dari sebagian pelajaran-pelajaran hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, agar beliau tetap dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pelajaran kepada kita semuanya dalam kehidupan ini. Kadang ada hal-hal yang kita dapatkan dari hal yang tidak enak kita rasa, dari hal yang kita benci. Itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita butuh dari hal-hal yang memberikan keteguhan kepada kita semuanya, agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang menjemput kita. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran dari 4 ayat yang telah kita terangkan tadi. Padanya diterangkan kepada kita dari hiburan Allah kepada nabinya agar beliau tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari kesamaan hati orang-orang yang kafir kepada Allah terhadap para nabi dan para rasul, di mana mereka mendustakan dan berkata tukang sihir ataupun orang gila. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya setiap umat telah diutus kepada mereka seorang rasul sebagai pemberi peringatan, dan agar pada hari kiamat nanti tidak akan ada lagi hujjah, argumen, alasan mengapa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran bahwasanya orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa direndahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, karena dibawakan dengan lafaz pertanyaan pengingkaran dan sekaligus merendahkan mereka. Atau wasabi balhum qaumun taghun. Dan juga diterangkan kepada kita dari sini penjelasan bahwasanya orang-orang yang kafir kepada Allah, yang mendustakan para nabi dan rasul, itulah orang-orang yang melampaui batas. Itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari pelajaran hendaknya seorang dia berpaling dari kekafiran dan kesyirikan. Ya, berpaling bukan berarti dia tidak menasihati mereka, tapi dia berpaling, menjauhi mereka, tidak bergaul dengan mereka, tapi mereka tetap dinasihati pada tempatnya masing-masing. Fatawalla anhum fama anta bimalum fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita faidah dari adanya peringatan akan lahir di situ orang-orang yang beriman kepada Allah, memberi manfaat kepada mereka dari peringatan itu. Adapun orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka akan menjauhi peringatan tersebut dan berpaling dari nasihat yang disampaikan kepada mereka. Ini dari sebagian pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Semoga Allah SWT senantiasa melembutkan hati kita untuk senantiasa menerima dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya berbagai macam, dan menjadikannya sebagai lentera yang menyinari dari hati kita di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.